Oke, balik lagi ke dalam channel Dongeng Datu Perdani. Masih dalam cerita yang sama, yaitu novel Dusun Keramat Desa Sumber Muncul. Cerita yang menggambarkan betapa angkernya proyek gagal dari seorang yang memelihara pocong sebagai pemikat hati pesugihan untuk melancarkan mendapatkan proyek dari pemerintah. Sekarang kita masuk ke seksi 3 dengan subjudul Pembunuhan Penggusuran. Gimana ceritanya? Oke, langsung aja. Ini dia ceritanya. Pemerintah daerah membuka lelang proyek tertentu. Lokasi proyek ini termasuk dusun keramat hingga ke dalam hutan. Sahrudinlah orang yang memenangkan lelang, sehingga pemerintah memberikan wewenang penuh atas ganti rugi warga dusun keramat. Sahrudin dan anak buahnya datang ke sana. Namun dia agak kesal karena kepala desa Sumber Muncul mengatakan akses dusun keramat tidak bisa dilewati kendaraan kecuali motor. Tak banyak yang diutarakan Sahrudin. Dia langsung mengajak anak buahnya karena siang sudah begitu terik. Sampai di perbatasan dusun, dia kesal dan memarahi anak buahnya. Dia menuduh anak buahnya tak becus kerja. Yang dimaunya karyawan itu mesti mencari tahu informasi sehingga siap dalam segala kondisi. Saat itu mereka tidak membawa motor, sedangkan penduduk desa dan dusun masih jarang yang menggunakan motor. Sahrudin mengajak mereka kembali. Dia meminta kepada anak buahnya agar lebih dulu membabat hutan sebagai upaya pelebaran jalan sehingga dapat dilalui mobil pengangkut berukuran kontainer. Sampai menunggu anak buahnya menyelesaikan tugas, Sahrudin mendatangi Sarpong. Dia ingin mengadakan ritual memikat warga dusun keramat. Sahrudin telanjang, sedangkan Sarpong berada di dalam ruang ritual yang dipenuhi pajangan tengkorak dan tanduk hewan. Beberapa saat kemudian, Sarpong datang membawa kemenyan dan seember darah. Diletakkannya kemenyan itu di hadapan Sahrudin dan lalu diguyurnya darah itu ke tubuh Sahrudin yang agak tambun. Sahrudin terlihat kian tampan dan berkarisma setelah melakukan ritual. Akan tetapi hanya berlaku bagi orang-orang yang sangat tidak memperdulikan nilai-nilai religius. Istrinya kian bernafsu bermain peraduan dengan Sahrudin. Dia senang ketika ketampanan palsu Sahrudin selalu dekatnya dan harta berlimpah Sahrudin dapat dinikmatinya. Pasangan suami istri ini tidak pernah mengajarkan anak-anaknya mengenal agama. Bahkan mereka terkesan dijauhkan oleh nenek dan kakeknya. Orang tua mereka hanya sesekali bertemu dengan cucunya. Durasinya tidak terlalu lama, hanya hitungan jam. Itu sebab mereka tidak pernah merasa heran atas kondisi cucunya yang biasa saja terhadap agama.
Di sekolah, nilai agama anak-anak itu juga biasa saja. Guru agama pernah memanggil orang tuanya. Akan tetapi, istri Sahrudin menyerahkan sepenuhnya terhadap guru. Namun semua itu sia-sia hingga kedua anak Sahrudin mati sebagai korban tumbal akibat ketamakan ayahnya. Sekarang kita masuk ke subjudul Monyet Dusun Keramat. Di atas hardtop yang melaju melalui setapak berdebu, Sahrudin mulai meneropong sembari melirik-lirik sekitar. Sepertinya hendak merencanakan sesuatu, atau juga sedang membayangkan hasil proyek yang sangat menguntungkan. Semua warga bingung ketika di hadapan mereka ada banyak kendaraan dan alat berat. Sahrudin menghampiri anak-anak, tapi satu pun tak ada yang sudi rambutnya ia pegang. Ki Abdullah melihat kejadian ini dari pekarangan rumahnya. Dia sedang mengambil daun-daun herbal yang tadi siang dijemur. Hanya mengenakan sarung, dia menghampiri rombongan Sahrudin. Penanggung jawab proyek yang mendapat penolakan dari anak-anak kecil bersikap angkuh, senyum pun enggan kepada Ki Abdullah. Ki Abdullah merasa ada yang aneh. Bukan hanya bau tak sedap yang seolah menyeruak dari tanah lalu menyebar ke segala penjuru, tapi juga dia merasa aneh tentang buldozer dan beraneka alat penghancur pohon serta alat pengeruk tanah bukit. Tapi Ki Abdullah tetap bersikap wajar dalam menanyakan berbagai hal. Dia mengenalkan namanya dan Sahrudin juga. Ki Abdullah melihat ada yang menonjol dari dalam jaket orang-orang yang berdiri di belakang Sahrudin. Sesekali dia menutup hidung dan meludah. Sahrudin yang melihat itu belum mengira ada orang yang tak tahan dengan bau busuk tubuhnya. Ki Abdullah tetap tenang meski Sahrudin ingin semua warga meninggalkan kampung ini. Sahrudin langsung melemparkan gepokan uang. Tapi lagi dan lagi Ki Abdullah tetap tenang. Dia tak tersenyum atau memperlihatkan amarah. Justru dia mengajak Sahrudin untuk membicarakan hal ini di rumah kepala dusun. Sahrudin tidak mengelak. Dia mengajak beberapa orang kepercayaan untuk ikut ke rumah kepala dusun. Mengapa aroma orang ini begitu menyengat? Kenapa orang-orang betah berada di dekatnya? Batin Ki Abdullah. Sebagaimana yang dirasa Ki Abdullah, Kadus pun merasa ada yang tidak beres pada tubuh Sahrudin. Bau menyengat ini begitu tidak mengenakan, sehingga mereka mesti meremas suatu daun demi meredakan semerbak bangkai. Tak banyak yang mereka bicarakan dengan pengusaha bejat. Sahrudin mengancam kepala dusun dan Ki Abdullah. Semua warga harus menerima uang darinya, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Dia tak segan membunuh demi mendapatkan yang dimau pada malam hari itu juga. Dasar gila, batin kepala dusun. Malam itu juga dia memanggil semua warga. Bapak-bapak dan para ibu, tidak ada yang setuju
Mereka akan bertahan di tempat ini apapun yang terjadi. Sampai detik yang ditunggu pun Sahrudin tidak menerima jawaban. Dia yang menunggu di gerbang dusun langsung memerintahkan orang-orangnya menembak semua warga. Bahkan dia mengerahkan bulldozer untuk meratakan rumah penduduk. Jerit dan suara tembakan menggema di keheningan hutan. Antara dusun dan dusun berjarak sangat jauh, dan itu berlangsung pada tengah malam. Jadi meski malam dan sepi, suara itu tidak terdengar. Ki Abdullah menyaksikan bagaimana anak-anak tertembak dan terlindas. Bahkan dia sendiri melihat istrinya meregang nyawa setelah peluru menembus dada Triasih. Warga tidak diam atas kejadian ini. Sebelum hanya menyisakan Ki Abdullah yang berhasil kabur ke dalam hutan, semua orang, termasuk kaum ibu dan bujang gadis, sempat melawan. Akan tetapi senjata mesin dan peluru yang dibawa Sahrudin sangat mumpuni. Dalam semalam mereka sanggup membunuh ratusan orang. Sahrudin tertawa di antara mayat-mayat yang matanya bolong dan kakinya hancur, serta isi kepala juga perutnya kemana-mana. Ini adalah kesuksesannya membunuh ratusan orang. Ini rekor pertamanya. Tapi Ki Abdullah tidak tinggal diam. Dialah saksi kunci kasus ini. Ki Abdullah yang sangat terpukul berusaha bertahan hidup di dalam hutan. Dia sadar keberadaannya belum aman karena biadab itu akan masuk ke dalam hutan, menghancurkan semua yang ada di sini.